Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalam ala rasulina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam yang masih dapat kita pegang sampai hari ini. Sebuah kenikmatan yang tidak tertandingi oleh kenikmatan manapun. Karena dengan Islam dan iman, maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam menjalankan agama ini, dalam menjalani agama kita, agama Islam, selalu saja ada rintangan-rintangan dan pasti akan selalu ada tantangan, dan salah satu tantangan adalah yang disebut dengan pemurtadan. Ya, pemurtadan, yaitu adanya sebuah gerakan yang berusaha untuk mengeluarkan orang-orang yang tadinya beragama Islam lalu kemudian mereka dikeluarkan dari Islam. Apakah itu ke agama Kristen, ke agama Yahudi, agama Majusi, dan seterusnya. Dan inilah yang dapat kita lihat terjadi pada saat ini. Ada banyak hal yang membuat seseorang bisa saja berpindah agama atau murtad dari Islam. Bisa karena ada pengaruh dari luar dan juga bisa karena ada pengaruh dari dalam itu sendiri, dari kaum muslimin. Dan inilah yang perlu kita waspadai bersama. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan di dalam hadisnya, "Membaddala dinahu faqtuluhu," siapa yang mengganti agamanya, siapa yang murtad dari Islam, maka dia boleh dibunuh. Artinya darahnya halal ditumpahkan karena dia murtad dari Islam. Kemudian yang perlu kita pahami bersama terkait dengan adanya aksi-aksi pemurtadan ini, yang pertama bahwa kita umat Islam harus senantiasa mendidik diri kita dan keluarga kita dengan akidah Islam yang kuat. Insya Allah dengan kita mendidik diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dengan akidah yang kuat, maka mereka akan memiliki modal yang kuat, benteng yang kuat, sehingga mereka tidak mudah untuk kemudian diseret ke agama-agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul wa man inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling mulia, agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan kita juga meyakini wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencoba-coba mencari agama selain daripada agama Islam, maka agamanya tidak akan diterima. Pencariannya tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena dia mencari agama selain daripada agama Islam. Karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa supaya kita terhindar dari pemurtadan, maka kita harus benar-benar membekali diri kita dengan al-wala wal bara, yaitu kita senantiasa berkasih sayang dengan sesama mukmin, berkasih sayang dengan saudara-saudara kita yang juga adalah pemeluk agama Islam. Mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita yakini bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain daripada Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka adalah saudara kita. Betul, kita boleh berbeda mazhab dengan mereka, tetapi jangan sampai kemudian perbedaan itu membuat kita tidak bisa bersatu. Kemudian terhadap orang-orang kafir kita harus al-bara. Al-bara itu apa? Kita menjauhkan diri kita dari pemahaman-pemahaman yang keliru yang mereka pegangi.
Kenapa? Karena hal ini dapat membuat akidah kita dangkal. Hal ini akan membuat kita terseret untuk mencari agama selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terjadi pada hari ini. Saat ini timbul berbagai macam aliran pemikiran yang sengaja ditimbulkan untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin, supaya kaum muslimin jauh dari Al-Quran, supaya kaum muslimin tidak mengetahui siapa yang harus dia sembah, supaya kaum muslimin tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan-gerakan dan golongan-golongan itu ada muncul di permukaan ini saat ini sekarang. Kalau kita tidak waspada, maka bisa jadi kita akan terbawa oleh pemikiran-pemikiran mereka. Mereka mengatakan bahwa Tuhan umat orang Kristen, Tuhan Yahudi, Tuhan umat Islam itu satu, padahal beda. Umat Islam punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang Kristen punya Tuhan yang berbeda dengan Tuhan kita, umat Islam. Makanya disinilah pentingnya kita menghindari pemikiran-pemikiran dan juga aliran-aliran yang dapat membuat akidah kita menjadi dangkal. Sehingga walak kita, kesetiaan persaudaraan kita dengan sesama muslim pun menjadi dangkal. Tidak erat, tidak penuh dengan kasih sayang. Tetapi justru kemudian kita memadu kasih dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya membentengi diri kita dan seluruh anggota keluarga kita dengan akidah yang benar. Akidah yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa itu maka sulit bagi kita untuk dapat mempertahankan diri. Saat ini ada berbagai macam golongan dan berbagai macam mazhab dan berbagai macam aliran pemikiran yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Tetapi pada hakikatnya justru mereka adalah orang-orang yang mau menjauhkan, bermaksud menjauhkan kaum muslimin dari agama dan akidah mereka yang sebenarnya. Ada pemikiran yang mengatakan bahwa semua itu Tuhan sama. Ada aliran pemikiran yang mengatakan bahwa masih ada nabi setelah Nabiullah Muhammad SAW, dan ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa seluruh manusia dapat masuk surga selama mereka melakukan kebajikan walaupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pemikiran-pemikiran seperti ini kita harus waspadai. Jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan dengan pemikiran itu sehingga kita termasuk orang-orang yang berpindah dari Islam menuju ke agama lain. Maka ada beberapa hal yang perlu kita waspadai bersama. Yang pertama, jangan terkecoh dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Bisa jadi itu adalah merupakan upaya-upaya untuk membuat kita meninggalkan agama kita. Karena perlu diketahui, strategi non-muslim untuk menghancurkan Islam ada 3. Yang pertama, mereka memberikan bantuan kepada kaum muslimin dengan harapan kelak mereka akan cinta kepada orang-orang non-muslim itu, sehingga pada akhirnya nanti kaum muslimin meninggalkan agamanya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan pendangkalan akidah. Mereka berusaha menyebarkan berbagai macam pemikiran, menyebarkan buku-buku, majalah-majalah, tabloid-tabloid, kaset CD dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kaum muslimin ragu dengan agama yang mereka pegang, yaitu at-tashkik fil akidah, membuat kaum muslimin ragu dengan keyakinan mereka. Kemudian yang ketiga adalah dengan melalui bantuan-bantuan kemanusiaan, baik dalam pendidikan, kesehatan, pangan, pertanian dan seterusnya. Dan itu mereka lakukan dari dulu sampai sekarang. Padahal itu adalah merupakan upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka, sehingga kaum muslimin murtad dari agamanya. Sebagai kesimpulan, mari kita terus belajar dan memperkuat akidah kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dhahirina alal haq, orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam kebenaran sampai di akhir hayat kita. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ampunan, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sampai ke surganya kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.